Maka wanita itu nggak lama datangin Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit. Usri'u wa inni atakasyaf. Fad'ullaha ta'ala li. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku ya Rasulullah. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad ngeluh dia punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit sarak. Kalau zaman sekarang penyakit itu disebut epilepsi. Jadi ada sesuatu yang di otaknya dia, jadi dia kejang-kejang jatuh. Dan hebatnya perempuan ini apa? Dia minta doa sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, maka imbalan daripada sabarmu ini punya penyakit seperti ini surga. Tapi kalau kau nggak mau, aku bisa doakan dirimu dan engkau akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita ini milih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mesti minta sama Nabi Muhammad, ini yang luar biasa, ya Rasulullah, ini atakasyaf. Aku itu kalau sedang epilepsiku kumat, jatuh kejang, auratku terbuka. Jadi karena kejang-kejang jatuh, terkadang roknya kebuka, pakaiannya kebuka, aurat saya kebuka. Padahal di saat seperti itu uzur, nggak buka aurat secara tengah jam, namanya hilang akal, hilang kesadaran, sedang sakit. Tapi dipikirkan kalau saya sedang kumat penyakit ini ya Rasulullah, aurat saya kebuka, doakan, saya milih sabar nggak apa-apa, tapi doakan supaya aurat saya tidak kebuka. Maka didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Perempuan zaman sekarang nggak usah sakit, nggak medulikan sama auratnya. Ini perempuan zaman dulu sakit mikirkan auratnya. Saya kalau sedang kumat epilepsi saya jatuh, aurat saya terbuka. Doakan ya Rasulullah supaya aurat saya tertutup. Jadi orang yang sakit ketika dia sabar, bukan berarti tidak boleh minta obat, boleh. Nabi Muhammad pun nawarin kepada dia, kalau kau mau saya doakan sembuh. Doanya Nabi mustajab. Tapi kalau kau mau bersabar, di balik sabar ini ada surganya Allah Ta'ala, dia lebih milih sabar. Nah kalau kita nggak mampu, kalau kita sakit sudah milihnya sembuh. Di sini Nabi Muhammad mau menunjukkan kepada kita, tidak semua orang itu sama seperti kita. Ada orang yang tingkatannya lebih besar. Bahkan ini wanita, laki-laki saja belum tentu mampu nahan rasa sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu sedang mendapatkan ampunan dari Allah. Bukan berarti kita terus gak cari obat, tetap cari obat. Cuma jangan mengeluh karena engkau saat itu sedang disayang sama Allah. Engkau sedang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mengeluh malah justru menghilangkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak berikan kepada dirimu. Tapi sabar justru akan mengangkat derajat. Jadi orang sakit ini luar biasa, sedang mendapatkan. Makanya kita bayangkan, kadang ada orang di sekeliling kita yang diberi ujian sama Allah, bisa sabar luar biasa, yang kalau kita di posisinya mungkin kita nggak mampu. Ada orang sama Allah dikasih penyakit gagal ginjal, wa'iyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit tersebut. Cuci darah 1 minggu 2 kali, dia bisa sabar yang luar biasa dan nerima. Kalau kita di posisinya mungkin kita nggak mampu. Dan kalau kita melihat orang yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebetulnya Allah sedang mengingatkan kita, kalau kenikmatan itu mahal, syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu. Dan bukan berarti orang yang sedang diberi penyakit sama Allah nggak bersyukur atas penyakitnya, tidak. Tapi Allah sedang menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dia sedang diuji sama Allah, diampuni dosanya, disucikan oleh Allah, diangkat ke derajat yang lebih besar.